Shalom saudara-saudara yang terkasih. Pada malam hari ini saya akan melaksanakan khotbah singkat. Tapi sebelum itu marilah kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberkati kami dan melindungi kami hingga saat ini. Atas kebaikan-Mu ya Bapa, kami bisa duduk tenang di sini dengan sehat walafiat. Ya Bapa, pada hari ini juga ya Tuhan, kami akan melakukan khotbah singkat kami. Kami akan berseru kepadamu ya Bapa melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan bisa melindungi kami, memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami ya Bapa. Turunkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami. Berkati kami ya Bapa. Masuklah ke dalam jiwa kami ya Tuhan, supaya kami dapat memberitakan Injil-Mu tanpa ada kekurangan satupun ya Bapa. Kami berdiri di sini oleh karena kebenaran-Mu ya Bapa. Kami bisa melakukan aktivitas kami oleh karena kasih-Mu. Kiranya Tuhan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya, amin. Pada hari ini saya akan berkhotbah dengan tema anak yang masih terhilang. Kita ambil teks khotbah kita dari Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Lukas 15 ayat 25 Mari kita baca. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau adalah kepunyaanku. Engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Mengapa saya mengambil tema anak yang masih terhilang? Kita tidak fokus kepada anak si bungsu. Ya, memang anak si bungsu, dia sudah terhilang. Tetapi pada ayat ini kita memfokuskan kepada anak sulung. Mengapa demikian? Karena si anak sulung iri kepada si bungsu. Kita sebagai anak Allah,
kita yang telah lama hidup di dalam Allah, kita lahir ke dunia, kita sudah diajarkan untuk menyembah Tuhan. Tetapi mengapa kita melihat saudara kita yang berpaling kepada Tuhan tetapi ia memilih bertobat, justru kita tidak menerimanya? Jangan sampai kita seperti si anak sulung. Dia menginginkan, dia merasa iri kepada si bungsu karena si bungsu pergi menghabiskan berfoya-foya dengan harta ayahnya. Tetapi dia bertobat di dalam hati si bungsu, mengapa aku yang sudah lama mengabdi kepada Bapa, yang sudah lama menuruti, aku tidak pernah menyangkal perintah-perintah Bapa. Mengapa justru aku tidak pernah dirayakan? Mengapa tidak? Kita lihat tadi di ayat 29. Di ayat 29 ya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Dari sini kita tahu 4 sifat si anak sulung. Mengapa kita katakan dia masih terhilang? Nah, di sini kita menemukan 4 sifat si anak sulung sehingga ia masih dibilang terhilang. Yang satu adalah, yang pertama, dia belum bisa menerima adiknya telah kembali. Dari situ kita bisa lihat dia tadi pergi ke ladang. Dia bekerja di sana. Tetapi ketika dia pulang, dia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu dia memanggil salah seorang hamba. Dia bertanya, ada apa yang terjadi di sana? Terus si hambanya mengatakan, adikmu sudah pulang. Tetapi ia tidak masuk dan malah marah kepada ayahnya. Mengapa demikian? Karena dia belum bisa menerima adiknya telah kembali kepada Bapa. Nah, di sini ada Lukas 15 ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Nah, ini sama sifatnya seperti si anak sulung. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor diantaranya, tidak meninggalkan yang 90 ekor di padang gurun dan mencari yang sesat itu sampai menemukannya? Nah, di sini kita melihat, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mengapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka tidak mau bergabung dengan Yesus, karena Yesus makan dengan orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa itu sudah bertobat, tetapi mereka tidak mau bergabung. Nah, di sini kita lihat mereka ada orang-orang Farisi ini dan ahli-ahli Taurat. Kita sudah tahu jelas bahwa ahli-ahli Taurat itu adalah yang berhubungan dengan gereja, yang sudah lama mewartakan Injil. Tetapi mengapa mereka menjadi seperti si anak sulung? Jangan sampai kita, anak-anak Allah, domba Allah, menjadi seperti ini. Yang kedua sifat si anak sulung sehingga ia masih dikatakan terhilang adalah
merasa sudah banyak berbuat dan pelayanannya sudah perfect, sempurna. Pada ayat 15 tadi, ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing." Dia ingin balas jasa kepada Bapa. Tetapi ayahnya mengatakan bahwa segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Mengapa kamu harus marah? Nah, sifat yang ketiga, pelayanan anak sulung tidak didasari dengan kasih. Banyak kita lihat di masa sekarang ini. Di masa sekarang inilah kita melihat pelayan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mereka, ya kita tahu di gereja itu marak corona karena banyak orang, tetapi mereka mengorbankan dirinya untuk melayani Tuhan. Mereka menginginkan bagaimana orang ini bisa nyaman di gereja itu. Inilah pelayan Tuhan yang sesungguhnya. Mereka tidak didasari dengan kasih, mereka tidak didasari dengan materi, mereka tidak ingin menginginkan uang, tidak ingin menginginkan pujian, tetapi mereka menginginkan Tuhan. Para pelayan itu menginginkan kasih yang sungguh-sungguh dari Tuhan dengan melayani manusia. Nah, kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintah Allah itu tidak berat. Kita hanya cukup setia menemani Tuhan. Kita hanya diminta Tuhan untuk menaati hukum Taurat Tuhan, membantu sesama, tidak berbohong, tidak berzina, dan lain sebagainya. Dan yang terutama adalah tidak menduakan Tuhan. Jangan pernah Anda menduakan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang setia. Tuhan itu adalah Allah yang pencemburu. Oke, sifat si anak sulung sehingga ia masih terhilang. Yang keempat adalah ia menganggap pemberian Bapa lebih penting dari status. Mengapa demikian? Bapaknya sudah mengatakan bahwa segala kepunyaan Bapa adalah segala kepunyaan Bapa adalah kepunyaannya juga. Tetapi dia justru marah dan tidak mau menerima si anak bungsu. Ya, memang si anak bungsu sudah bermain dengan para pelacur-pelacur, menghabiskan harta ayahnya. Tetapi dia, ketika dia akhirnya di titik paling rendah, kita lihat di sini ya. Lalu ia menyadari keadaannya, ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi di sini aku mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka ia datang kepada bapaknya dan bertobat. Nah, oleh karena demikian, di sini tidak menonjolkan kepada si bungsu, tetapi lebih menonjolkan kepada si anak sulung. Si anak sulung itulah yang sesungguhnya anak yang terhilang. Seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat,
kita sudah lama mengabdi kepada Yesus, tetapi justru orang yang melakukan dosa, yang sudah bertobat kepada Tuhan, yang memulainya dari nol, justru itu yang masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan kita seperti itu. Saudara-saudara yang terkasih, di sini ada hak waris janji Allah. Kita buka Lukas 15 ayat 31. Kita buka Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Kita lihat dosa siapa yang paling menonjol di sini. Ini adalah janji Allah supaya kita dapat masuk surga. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Kita menggambarkan dari perbuatan si bungsu. Percabulan ada kecemaran, ya. Hawa nafsu, ya. Penyembahan berhala, tidak. Sihir, tidak. Perseteruan, tidak. Perselisihan, tidak. Iri hati, tidak. Amarah, tidak. Kepentingan diri sendiri, percederaan, tidak. Roh pemecah, ya. Kedengkian, tidak. Kemabukan, ya. Pesta pora, 7. Kita lihat ini adalah si bungsu 7 ya tadi ya. 7. Si sulung, kita menghitung dari sisi si sulung. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, tidak. Kecemaran, ya. Hawa nafsu, tidak. Penyembahan berhala, tidak. Sihir, tidak. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, tidak. Kedengkian, ya. Pesta pora, tidak. Kemabukan, tidak, dan sebagainya. Si sulung ada 8. Kita bisa lihat siapa yang lebih berpihak kepada Tuhan, siapa yang lebih berhak mendapatkan janji Allah, siapa yang lebih berhak mendapatkan hak waris Allah adalah si bungsu. Karena anak yang sesungguhnya terhilang adalah si sulung. Mari kita berdoa. Kita akan menutup khotbah kita. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah menyampaikan khotbah, kami sudah memberitakan firman Tuhan, kami sudah mewartakan Injil-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan menerangi pelita hati kami dan kami bisa mewartakan Injil Tuhan, mempelajari firman Tuhan secara mendalam lagi. Ya Bapa, di sini kami akan berdoa kepadamu ya Tuhan. Di zaman ini ya Bapa, banyak sekali rintangan yang kami harus lalui ya Bapa. Banyak sekali segala tantangan ya Bapa. Kami tidak akan sanggup tanpa Engkau. Oleh karena itu, kuatkanlah hati kami ya Tuhan. Lindungi kami ya Bapa. Jangan, kami mohon ya Bapa, jangan bosan-bosannya Engkau melindungi kami. Engkau menurunkan hak waris kepada kami ya Bapa. Bantu kami dalam menjauhkan kami dalam roh kemalasan, dalam roh titik negatif ya Bapa, yang negatif, supaya kami dapat menerima hak waris dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan.
terpujilah namamu besar di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal.